hadir, wajib dia mati. Setiap bumi diciptakan, wajib bumi itu hancur. Setiap bulan yang indah diciptakan, tetap bulan itu wajib hancur, binasa. Jadi tidak ada selain Allah yang hidup terus-terusan, pasti akan mengalami mati. Nah, itu disampaikan oleh pengarang kitab tadi. Maka bagaimana mungkin di sini dibilang ahlul bid'ah? Kalau bahasa kita ahlul falsafah, filsafat. Di Eropa itu orang meyakini ada satu gerakan di Eropa itu namanya kaum materialisme, yang meyakini bahwa materi itulah wujud yang sebenarnya. Bagaimana Islam menanggapi cara berpikir begini? Ini jadi masalah karena materialisme itu hadir juga di negeri ini. Oleh karenanya masyarakat materialisme itu nggak percaya dengan hantu, jin, syaitan. Mereka itu mempercayai wujud jika nampak, bisa didengar, bisa dilihat, bisa dirasa. Itulah wujud yang sebenarnya. Gitu materialisme. Nah, masalahnya bumi, bulan, matahari, manusia dan segala isinya itu bagi mereka itu wujud, dan itulah yang sebenarnya materi. Yang nggak nampak itu tidak materi dan tidak wujud. Nanti tokoh-tokohnya itu muncul. Siapa? Darwin. Kayak gitu. Termasuk mantan ahli fisika. Mantan materialisme, ahli fisika. Mungkin kita pernah dengar Albert Einstein. Ya kan? Pernah dengar nama Albert Einstein? Itu dia juga termasuk mantan daripada pengikut materialisme sebelum dia menemukan hakikat Tuhan. Walau dia tidak menemukan Allah, dia meyakini bahwa setiap sesuatu yang indah di langit itu pasti ada yang menciptakan. Nah, baru-baru ini kita lihat ahli fisika dari Amerika. Siapa itu? Siapa itu yang di atas kursi roda? Siapa? Siapa namanya? Coba. Itu dia tidak meyakini adanya wujud yang nampak. Nah, Islam mengajarkan kita tidak selamanya wujud itu nampak. Ya kan? Tidak selamanya wujud itu nampak. Nah, coba buktikan. Di mana wujud akal itu? Akal yang Allah anugerahkan itu di mana dia posisinya? Orang nggak tahu. Apa lantas kita bilang dia nggak berakal? Nggak mungkin. Ini Islam. Makanya beruntung alhamdulillah seorang ulama seperti Imam Al-Ghazali terjun ke dunia filsafat. Dia mengotori tubuhnya terlebih dahulu dengan filsafat itu. Setelah itu dia ambil filsafat yang betul, filsafat yang salah dia ambil. Nah, coba ulang lagi. Di dalam dunia materialisme, salah satunya nanti komunisme itu juga ada bahagian materialisme dalam tubuhnya. Banyak itu. Kalau kita ingin putar sejarah tahun 18 sekian sampai 19, itu mulai dari Darwinisme, teori Darwin itu dia ciptakan ideologi yang intinya dia bilang tidak ada yang nampak itu wujud, tetap yang nampak itu pasti wujud. Mufhum kan? Hanya tak payah kan? Islam itu mengajarkan bukan begitu. Tidak selamanya yang wujud itu nampak. Tidak selamanya yang nampak itu wujud. Mana bukti? Akal, ruh, lapar, haus, cinta, rindu,
Itu di mana dia? Di mana dia itu? Dan memang Allah selalu, dan saya selalu sampaikan, Allah itu berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Kamu itu jangan tertipu oleh dunia. Kita kan ditipu dunia. Kenapa orang kalau lapar pegang perut? Nah, ini masalah ini. Waktu dibelah perut nggak ada lapar itu. Ini masalah besar yang hari ini ilmuwan satupun orang yang ahli apapun bidangnya nggak tahu di mana lapar. Ini filsafat nih. Ini filsafat. Cinta. Orang sering sebut cinta itu ada di hati. Menyatapkan hati, hana merempok. Ini unik dan betul kata Allah. Jangan kau tertipu dengan dunia yang hanya permainan dan senda gurau belaka. Kan itu. Nah, dalam kitab ini dijelaskan. Tadi saya bahas wujud. Nah, kalau Islam sudah mengajari bahwa setiap yang wujud itu belum tentu harus nampak. Sudah? Maka kita masuk lebih dalam sedikit. Allah yang menciptakan wujud, setiap yang wujud dan wajib dia itu mati, musnah, hancur, lebur, itu wajib ada. Hanya Allah lah yang tak punya sifat mati, lebur, musnah, hancur, tak ada. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pengarang kitab tadi menjelaskan, bukan berarti Allah menciptakan sesuatu itu karena kewajibannya. Misalnya gini, aku harus ciptakan Adam. Kayaknya harus aku ciptakan, kalau enggak nanti sayang orang. Ada itu. Kemarin sudah saya berikan contoh. Kasus orang berdoa. Orang datang, "Bang, doakan saya, Bang, biar dapat mobil." Saya berdoa, "Ya Allah, berikan mobil untuk dia." Besoknya mobil sampai. Dia datang ke kita. Berkat sekali doa abang. Saya minta sama abang mobil, Allah kasih. Pertanyaannya, apakah Allah kasih mobil karena doa kita? Nah, ini masalahnya. Lantas kita bilang, "Oh iyalah, itu kan doa saya." Ya, paham kan? Orang datang minta mobil. Saya berdoa, "Ya Allah, berikan mobil untuk dia." Allah kasih. Pertanyaannya, kehendak Allah kasih mobil itu apa karena kita? Apa Allah seolah-olah, "Aduh, kalau nggak enak, kalau nggak saya kabulkan nggak enak." Apa begitu? Nah, ini dibahas oleh pengarang tadi. Artinya segala sesuatu yang Allah buat itu bukan karena kewajiban Allah, bukan karena bahasa lainnya Allah itu terpaksa harus kabulkan, kalau enggak enak sama dia. Itu tak ada itu. Jadi tidak ada istilah, "Oh iyalah, itu mobil kan karena doa saya." "Oh, kamu kan dapat harta lebih karena doa saya." Tidak ada. Nah, inilah nanti ya Allah berfirman, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Kulli, coba. Kulli itu dalam nahwu disebut istighraq. Kalau sudah masuk kata kulli, maknanya istighraq. Kalau sudah istighraq, semuanya masuk, tak terkecuali. Nah, menangguh, kan? Nah, jadi satu saya ingin sampaikan, setiap yang wujud wajib mati hidup. Yang kedua, bahwa setiap sesuatu yang Allah buat itu bukan keterpaksaan atau wajibnya makhluk, lalu Allah kasih. Jadi jangan kita kira, itu kan doa saya, itu kan karena bantuan saya, makanya Allah kabulkan. Tidak. Semuanya Allah punya hak prerogatif khusus. Allah mau kabulkan, Allah enggak kabulkan pun itu kehendak Allah. Nah, saya tambahkan sedikit.
andai. Sekarang teorinya dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, teorinya orang yang beriman masuk ke dalam surga. Orang yang membuat maksiat masuk ke dalam neraka. Tapi itu dijelaskan dalam surat As-Sajdah itu. Fa amman ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haq. Tapi itu falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Dijelaskan oleh Allah dalam surat As-Sajdah. Wa amman ladina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu ayakhraju minha. Allah ingin jelaskan bahwa orang beriman sama orang fasik itu beda. Orang beriman masuk surga, orang fasik masuk neraka. Itu teorinya. Lantas pertanyaannya, apakah teori itu nanti bisa diubah oleh Allah? Allah ubah. Semua ulama masuk ke neraka, semua orang maksiat masuk ke dalam surga. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Oh ya Allah, engkau tidak adil. Kata Allah, ini hak aku. Surga punya aku, neraka punya aku, kalian pun punya aku. Benar. Jadi teori dalam Al-Quran, orang beriman dalam surga, orang maksiat dalam neraka. Itu teori dari Allah sendiri. Lantas apa nanti Allah bisa merubahnya? Ini berhubungan dengan penjelasan tadi. Ya tentu bisa. Karena mungkin kamu ala benar ya Allah. Kamu kahek beriman, kahek kamu yang titip orang tahajud, titip malam tahajud. Pakai menahan. Gitu kan? Nah, para alim ulama menyebutkan ini disebut dengan istilah jaiz. Nah, itu kan? Nah, nampak itu kan? Sifat ya. Baik ya, baik. Kita lanjut lagi. Nanti kalau nggak paham ditanya aja. Kemudian, dan ada pun sebab berkata oleh ahlu bid'ah akan yang demikian itu. Ahlu bid'ah di sini maksudnya filsafat, para ahli filsafat. Nah, ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Tuhufatul Falasafah, beliau bilang tidak semua filsafat itu bersih. Alhamdulillah Imam Ghazali sudah diambil, dikutip yang bagus-bagus. Ya, diambil. Yang lain dibuang. Makanya kalau ingin ambil filsafat di Eropa, Amerika atau Inggris itu bahaya. Nanti kita akan masuk ke ajaran Darwinisme. Nah, itu bahaya. Nah, apa kata Ahlul Bid'ah? Yang demikian itu karena mengambil oleh mereka itu daripada cerita Nabi Idris alaihi salam. Tatkala datang akan dia oleh iblis, padahal merupa ia akan rupa manusia, datang ia akan dia dengan membawa kulit telur. Dan padahal ia duduk mencabut pakaian dan menjabat pakaian, dan berkata ia pada tiap-tiap cucuk jarum dan taringnya, subhanallah walhamdulillah. Maka berkata iblis itu, adakah kuasa Allah Ta'ala itu bahwa menjadikan dunia ini di dalam kulit telur? Maka berkata Nabi Idris, bermula Allah Ta'ala ya kuasa menjadikan dunia di dalam lubang jarum ini, serta dicucuk salah satu daripada dua matanya, maka jadilah buta sebelah matanya. Itu cerita Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris duduk, iblis menyerupai manusia, dia datang. Hai Idris, ini telur. Saya ingin bertanya Iblis, saya ingin bertanya Iblis, apakah Allah bisa memasukkan bumi ke dalam telur ini? Andai nak uring tanyong lagi yang bang tengok, ini jauh kan? Gimana cara jauh kan? Itu iblis itu makhluk Allah yang terpintar dari yang lain, kecuali nabi Allah. Saya selalu bilang sama jamaah,
Iblis itu ahli tauhid. Ya. Siapa mau bertauhid sama dia? Dia paling bertauhid. Andai iblis datang ke masjid ini, kita bertanya, "Hai iblis, man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia akan jawab. Jawabannya direkam dalam Al-Quran. Inni akhafu billahi rabbil alamin. Itu jawaban iblis. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta. Jawaban siapa? Iblis. Di kita ni mana-mana ni. Kemayangan, puasa, haji, kan takut-takut dengan Allah. Iblis itu super makhluk paling terpintar saat itu. Saya tidak menandingi dirinya dengan para nabi, tidak. Dia dengan kita dululah yang awam-awam ini. Ya. Jadi dia datang ke Nabi Idris, dia bilang, "Hai Idris, ini telur. Coba, gimana caranya Allah bisa memasukkan bumi ke dalam telur?" Kebetulan Idris sedang pegang jarum, Nabi Idris. Dia pegang jarum. Mana ada lagi dia lempar ke mata iblis itu, buta sebelah mata. Mau lagi enggak? Kalau mau lagi, tusuklah ke matamu itu. Disitulah kau nampak bumi sudah berada dalam telur. Saya kira ini cerita ini, Nabi Idris itu orang cerdas. Dia bisa membuat logika yang bagus, yang pintar. Ketika iblis bertanya, bisa nggak bumi masuk ke dalam telur? Dia ambil ini, dia tusuk ke mata iblis, maka buta mata sebelah. Faham logika Nabi Idris? Jadi kan berarti mana? Hana pun laki Allah macam, ya Allah, pulak bumi dalam mana? Apa lantas bumi itu kecil masuk ke telur? Ini logika Nabi Idris alaihissalam. Jangankan bumi, alam semesta pun bisa masuk ke lubang jarum. Faham logika Nabi Idris? Logikanya namfun. Logika beliau itu begini, iblis itu bertanya dengan logika dan perlu jawaban dengan mata. Maka jawabannya begitu juga, harus pakai logika, harus dengan mata. Siapa yang bisa melihat bumi secara keseluruhan? Nggak ada. Hanafi pakai NASA-nya ke hari ini tanpa teknologi bisa nggak lihat bumi secara keseluruhan? Nggak ada yang tahu. Itu sama seperti orang bertanya, bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang besar? Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya. Ya. Ini hati-hati, karena hari ini kita diserang oleh ideologi seperti itu. Nah, ini saya kasih tahu, biasanya serangan-serangan ini munculnya nanti ke kampus-kampus, itu bahaya ya. Makanya nanti ada istilah JIL. Nafum JIL? JIL, pernah dengar sih? Jaringan Islam Liberal. Nah itu hati-hati itu ada di Indonesia. Bagaimana cara mereka membuat umat muslim murtad? Mudah saja. Dia hanya bilang, bisa nggak Allah menciptakan yang besar, yang Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Kiban jawaban. Selalu saya sampaikan. Nah, ini hati-hati. Nah, makanya saya ingin bilang, Nabi Idris itu menjawabnya, dia lihat orang dulu. Kalau orang itu bertanya pakai mata, pakai logika, maka dia jawab pakai mata, logik. Bagaimana caranya? Dia ambil jarum, dia tusuk, dia cucuklah ke mata. Namfung lu. Nabi Idris ini menjadi pedoman bagi kita. Kalau nanti bertemu dengan liberal-liberal atau orang materialisme, jawab dengan logika. Karena hari ini di Aceh ada orang bertanya, Allah itu bisa nggak turun ke bumi? Kalau bisa mana?
Allah itu mana? Kami ingin masuk Islam, ingin lihat Allah sedikit saja. Kalau bisa semuanya kami ingin masuk Islam. Nenek saya, abang saya, kakek saya, siapa lagi? Istri saya, semua masuk Islam. Nyan Gibanjaran. Ini terjadi di Aceh. Ada salah seorang orang Cina, dia ingin masuk Islam. Dia tanya sama orang Islam, Allah itu gimana sih bentuknya? Kami ingin sekali lihat Allah sedikit saja. Kalau Tuhan kami itu ya coba aja lihat di kuil, bentuknya botak, nampak. Nah ini bahaya kalau kita tak bisa jawab, statement akan keluar. Apa itu? Alah, orang Islam kan sembah Ka'bah, sembah patung. Tuhannya nggak ada. Ya, kan? Nah bengeh lah. Waktu bengeh tertarik pedeng tu. Mana lompat taku tu. Dipegah lewatnya. Nak coba lihat Islam radikal. Nah itu dia. Jadi oleh karena itu ngaji tauhid ini yang seperti ini perlu. Kenapa? Disinilah nanti kita akan diajarkan logika untuk menghantam orang-orang yang seperti tadi. Haji benar? Baik, kita baca sikit lagi. Nah, kemudian dan telah mutawadhih akan jawab itu oleh Syekh Asy'ari dengan katanya, jikalau dikehendak oleh yang bertanya bahwa dunia ini atas sifat yang ada ia atasnya dan kulit telur itu atas kadar sebesar yang ada ia atasnya, maka tiada dapat sekali-kali karena jisim yang besar itu mustahil bahwa bermasuk ia di dalam tempat yang kecil. Yang satu, dan jikalau dikehendak bahwa dikecilkan dunia ini terlebih kecil daripada kulit telur dan dimasukkan akan dia di dalamnya, atau dibesarkan kulit telur itu terlebih besar daripada dunia dan dimasukkan dunia di dalamnya, maka adalah pekerjaan itu harus, bukan mustahil. Maka telah maklum bahwa qadar Allah itu ta'aluk ia akan kepada yang harus, maka kuasa ia atas demikian itu. Kata Imam Asy'ari, bumi kita ini lebih tipis daripada kulit telur. Saya ingin tulis sedikit, mudah-mudahan masih ada waktu. Nah, di sini coba lihat. Coba lihat, kita bisa nggak kita buat logika? Bumi itu kan besar. Kata Imam Asy'ari, bumi itu dia sama tipisnya seperti kulit telur. Kulit telur. Masuk ke akal nggak? Nih, orang kalau lihat ini pasti dia jawab itu tengkutu dan bodoh. Mana mungkin bumi setipis kulit telur? Coba. Ini logika Imam Asy'ari. Kalau kita salah, coba saya mau tanya dulu. Ayah nak mufhum ya? Ini dia. Kata Imam Asy'ari, bumi itu kalau mau dilihat sebenarnya dia lebih tipis dari kulit telur. Coba. Mufhum. Coba buat. Ya lagi. Ini dia nih. Orang enggak akan paham. Dia akan mengatakan mustahil tentu. Mana mungkin bumi lebih kecil dari kulit telur? Kulit telur kita bisa pegang, bumi nggak bisa. Kalau begitu cara jawabnya, kita belum bisa bertemu dengan Allah. Kenapa? Hakikat belum dapat. Kan gitu. Mimpi cucunya Rasulullah, mimpi cucu Ali Zainal Abidin, dia bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kami bagaimana cara beriman. Kata Nabi, kau pelajari hakikat iman, kau akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Mimpi Zainal Abidin yang kita baca kemarin. Ini nampak nggak? Masuk akal atau tidak nih?
semua orang pasti mengatakan tidak. Kan begitu? Imam Asy'ari itu mengajak kita berpikir bumi dan kulit telur itu dalam satu ranah yang disebut dengan akal. Akal itu ada atau enggak? Ada enggak akal itu? Oke, orang jawab ada. Di mana dia? Di mana? Akal itu di mana? Oke, sudah. Kita masuk ke yang lain. Bumi dan kulit telur ini diajak oleh Imam Asy'ari untuk masuk ke dunia yang disebut mata. Kan itu kan? Kamu nampak enggak telur? Nampak telur mana? Nih. Nih, pakai ini. Oke. Mata yang melihat. Terus yang memberitahu mata, bumi dan kulit telur siapa? Akal juga. Akal ada atau tidak? Ada. Di mana? Udah pusing lagi? Di sini tunggu. Ambillah pisau, coba pisau belah. Ada enggak dia? Di sini tunggu akalnya lebih pengolong. Ada orang bilang akal di mana? Di sini tunggu. Enggak ada, di sini lapar. Kenapa dia punya lapar? Oke. Bumi dan kulit telur itu diajak oleh Imam Asy'ari dalam satu ranah. Namanya ranah peraba atau kulit. Peraba itu begini ya, bisa pegang. Nah, ini pegang, ini beraba. Walau tak ada mata, dia pegang, dia tahu ini telur. Oke. Saraf-saraf tangan itu siapa yang memberitahu itu telur? Tetap baliknya juga ke akal. Orang gila semua lengkap, mata lengkap, semua lengkap. Tapi kalau dikasih telur, kita tanya itu apa bang? Nggak tahu dulu. Orang gila. Maka saya ingin katakan ini, semuanya ini bersumber pada satu jawaban yang disebut dengan akal. Kalau akal tak ada, maka semua tidak ada. Semua ini kembali ke ayat suci Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia itu hanya sedang permainan dan sedang gurau belaka. Mufaham dulu? Nampak? Pele, nak berat penjelasan dulu tu bang, Basri. Ya? Ada berat ya? Enggak berat kan? Bumi ini enggak nampak lagi kalau akal mati. Kulit ini enggak nampak lagi kalau akal kita mati. Okeylah, ayo kita sama-sama sewa pesawat NASA Amerika Serikat pergi ke atas bumi. Di sana kita bisa melihat bumi luas. Sekarang kalau ingin sewa pesawat NASA antariksa perlu ada duit 1 juta US dollar baru bisa naik. Itu pun hanya 5 menit turun lagi. Ayo kita berangkat sama-sama ke sana. Kita lihat bumi, bisa melihat di atas luas. Ambil telur. Anggap saja kita di dalam pesawat antariksa. Bumi di depan, telur di sini. Balik lagi ke pertanyaan iblis. Bisa nggak bumi masukkan ke telur? Iblis pakai logika, pakai mata. Maka dibalas oleh Nabi Idris dan dijawab lagi oleh Imam Asy'ari. Ini bukti bahwa Nabi Idris itu orang yang mantap logikanya. Ya kan? Mufhum kan? Ini penghapus, ini papan tulis, ini spidol, ini manusia, itu lampu, itu tulisan. Semuanya ini tidak ada kalau akal itu tidak ada. Nah, begitu kan? Ya kan? Orang gila masuk masjid, apa dia akan bilang itu tulisan? Tidak. Orang gila masuk masjid, apa dia bilang ini papan tulis? Tidak. Berarti semua sumber ini berasal dari satu makhluk Allah yang disebut dengan akal.
Tanpa akal, kita tak akan pernah mengenal bumi, lampu, tiang, masjid, manusia, anak, ibu, ayah, tangga. Kalau semua bersumber ke sini, kembalilah ke ayat suci. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Baik ya, karena sudah azan. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah ketika Zainal Abidin bermimpi, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya bagaimana beriman yang benar. Kata Nabi, kau pelajari hakikat iman, kau akan bertemu dengan Allah. Ini salah satu cara mengetahui hakikat iman. Ya. Buat masalah jais buat mungkin. Ya. Apakah Allah ulama ke dalam neraka? Dalam situ jais mungkin boleh saja, ya. Tidak. Tapi apakah Allah ada sifat jahil? Gimana dia? Mana? Jadi gimana dia? Mungkin sekali ulama dalam neraka, sedangkan Allah tidak ada sifat jahil. Gimana dia? Ya, maksudnya juga surah ya. Begini, Allah itu maha adil, kan itu. Allah maha adil. Allah sudah buat aturan. Yang beribadah, yang ulama, yang orang jahil, yang maksiat. Balasannya ulama masuk surga, orang maksiat masuk neraka. Allah maha adil. Lalu pertanyaannya, apakah Allah bisa berkehendak besok di hari yaumul mahsyar? Kata Allah, apa yang pernah kuturunkan semua tak jadi. Ulama masuk neraka, orang maksiat masuk surga. Bisa atau tidak? Bisa. Ya, bisa. Tapi ingat, insya Allah Allah punya sifat adil. Saya ingin tanya, jangan sampai nanti jawabannya enggak bisa. Kalau enggak bisa Allah lemah. Itu saja. Mudah-mudahan kan kita berharap semua masuk surga. Ya kan? Logikanya simple saja. Nabi Adam turun dari surga karena satu dosa. Kita banyak dosa ingin masuk surga. Cocok nggak? Nggak cocok kan? Saya ulangi lagi. Nabi Adam turun dari surga karena satu, kita banyak dosa ingin masuk. Nggak cocok. Apa yang membuat kita semangat hidup? Allah mempunyai rahmatnya. Ya, itu dia. Salatlah terus, salat. Insya Allah Allah kasih rahmat. Baik ya, karena sudah azan sampai sini saja. Besok kita akan lanjutkan lagi. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.